Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dengan NIM 20208174. Saya dari kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang providing employee benefits atau biasa disebut dengan tunjangan karyawan. Berikut ini adalah pengertian dari tunjangan. Tunjangan adalah salah satu komponen yang paling sering ditanyakan oleh karyawan. Semakin menarik tunjangan, semakin tinggi pula minat karyawan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Meski perusahaan harus menanggung pengeluaran lebih, namun dengan adanya tunjangan bagi karyawan akan memberikan manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Tunjangan yaitu kompensasi yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan berdasarkan perjanjian kerja. Kompensasi dapat berupa uang, fasilitas selain uang itu biasanya asuransi, kendaraan, bonus target, dan tunjangan jabatan. Lalu tunjangan tersebut itu dibagi menjadi dua, ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kalau tunjangan tetap itu berupa kompensasi yang diberikan secara berkala bersamaan dengan gaji. Sedangkan tunjangan yang tidak tetap itu biasanya diterima secara langsung dan diberikan tidak rutin atau tidak bersamaan dengan gaji pokok. Perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya berdasarkan kondisi dan ketentuan masing-masing. Di antaranya kondisi yang paling umum itu adalah tingkatan jabatan, lama bekerja, dan status pendidikan. Dan kondisi dan ketentuan tersebut, maka antara satu karyawan dengan karyawan lainnya akan mendapatkan tunjangan yang berbeda-beda. Lanjut, berikut ini tujuan diberikannya tunjangan. Yang pertama itu untuk meningkatkan moral karyawan. Yang kedua, memotivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja, memikat karyawan-karyawan baru, mengurangi perputaran karyawan, menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan, meningkatkan keamanan karyawan, mempertahankan posisi yang menguntungkan, dan meningkatkan cita rasa perusahaan di kalangan karyawan. Selanjutnya ada prinsip program tunjangan. Tunjangan karyawan harus memenuhi kebutuhan nyata. Tunjangan-tunjangan haruslah dibatasi karena aktivitas-aktivitas di mana kelompok lebih efisien dibandingkan individu. Program tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai demi kemungkinan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan karyawan. Perusahaan harus melakukan program komunikasi yang ekstensif dan terencana dengan baik. Selanjutnya ada macam-macam tunjangan yang umum di Indonesia. Yang pertama itu ada tunjangan lembur. Tunjangan lembur itu diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Namun penerapan tunjangan ini terkenal tricky. Perusahaan harus benar-benar cermat dalam menerapkan ketentuan dan batasan-batasannya. Tunjangan lembur juga telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan harus memperhatikan batasan-batasan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Jangan sampai terjadi over target, sehingga perusahaan harus memberikan tunjangan lebih sebab pekerjaan yang dikerjakan itu terlalu banyak. Tunjangan lembur itu sendiri akan diawali dengan persetujuan karyawan. Persetujuan ini berkaitan dengan waktu lembur dan besaran upah yang disepakati bersama. Selanjutnya ada tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ini adalah jenis tunjangan yang disediakan untuk karyawan dengan mobilitas tinggi dan dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, karyawan marketing yang harus sering keluar kantor untuk melakukan meeting bersama klien. Perjalanan dinas keluar kota atau luar pulau juga ditanggung menggunakan tunjangan transportasi ini.
Tunjangan transportasi itu dapat berupa uang cash untuk mengganti biaya transport yang dikeluarkan oleh karyawan, membelikan tiket perjalanan, dan fasilitas akomodasi, fasilitas berupa kendaraan beserta bahan bakarnya, dan ini tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Tunjangan transportasi tentunya diberikan untuk kelancaran pekerjaan karyawan itu sendiri yang akan berimbas langsung kepada keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang paling umum diberikan perusahaan kepada karyawan setelah gaji. Jadi tunjangan kesehatan itu menjadi penting sebagai upaya antisipasi atau respon akan adanya risiko kecelakaan kerja yang mengancam kesehatan dan keselamatan karyawan. Kini pemerintah juga telah mewajibkan perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk memiliki asuransi BPJS. Besaran tunjangan kesehatan akan disesuaikan dengan risiko kecelakaan kerja. Semakin tinggi risiko kerja seorang karyawan, maka akan semakin tinggi juga angka tunjangan kesehatan yang disiapkan perusahaan. Lanjut, yang keempat itu ada tunjangan hari raya lebaran. Tunjangan ini adalah salah satu jenis tunjangan yang ada di Indonesia. Tunjangan hari raya ini biasanya disingkat dengan THR. THR diberikan dalam 1 tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Namun ada beberapa perusahaan lain yang juga memberikannya saat Natal di bulan Desember. Pemerintah mengatur dalam undang-undang bahwa THR paling lambat diberikan 14 hari sebelum hari raya. Besaran THR adalah 1 kali gaji bulanan. Biasanya disertai juga dengan parsel berupa sembako, biskuit, sirup, dan kebutuhan lainnya untuk menyambut datangnya hari lebaran. Tunjangan ini menjadi wajib bagi perusahaan di Indonesia karena Idul Fitri sudah menjadi momen yang membudaya bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Lanjut, ada tunjangan tahunan. Sesuai dengan namanya, tunjangan tahunan diberikan setiap 1 tahun sekali. Biasanya ketika target perusahaan dalam satu tahun itu tercapai atau bahkan melebihi target, tunjangan ini diberikan untuk memberi apresiasi atas kontribusi yang telah dicurahkan karyawan. Maka tunjangan tahunan ini sifatnya seperti uang bonus atau di luar gaji pokok. Sayangnya tunjangan ini tidak pasti diberikan setiap tahun karena yang menjadi acuannya itu adalah target tahunan perusahaan tersebut. Selain itu, besaran tunjangan tahunan akan bergantung pada seberapa besar target yang terlampaui. Yang terakhir ada tunjangan lainnya, yaitu tunjangan lain yang menarik untuk didapatkan adalah voucher. Perusahaan bisa memberikan voucher belanja kepada para karyawan yang telah memberikan kinerja terbaiknya. Voucher Sodexo Gift Pass bisa menjadi pilihan. Voucher dari Sodexo ini bisa digunakan untuk berbelanja di ratusan merchant ternama yang ada di Indonesia. Sodexo juga dapat mencetak voucher gift pass yang dipersonalisasi dengan nama karyawan. Sudah pasti karyawan yang menerima akan merasa senang karena mendapat tunjangan seperti ini sehingga membuat performa. Yang selanjutnya ada pentingnya menyesuaikan jenis tunjangan karyawan yang adil. Seberapa pentingkah tunjangan pada karyawan? Banyak karyawan yang berpendapat bahwa mereka lebih ingin mendapatkan benefit yang menguntungkan mereka dibanding sekedar kenaikan gaji. Pada dasarnya, mendapatkan gaji yang baik juga penting untuk karyawan. Tapi, benefit juga tidak kalah penting untuk mereka. Pemberian benefit tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh karyawan,
tapi juga bisa meningkatkan performa perusahaan secara tidak langsung. Pentingnya menyesuaikan jenis tunjangan karyawan yang adil. Yang pertama itu tingkat loyalitas, mencakup tingkat kehadiran setiap karyawan. Yang kedua tingkat fokus dan produktivitas, mencakup tingkat efektivitas rekrutmen karyawan. Yang pertama ada tingkatkan loyalitas. Ketika memberikan tunjangan yang menarik, karyawan cenderung akan lebih loyal terhadap perusahaan karena ingin bisa memilih benefit yang cocok dengan gaya hidup mereka. Bahkan sebuah survei yang dilakukan oleh MetLife menyebutkan bahwa 72% karyawan ingin agar perusahaan mereka memberikan benefit yang dapat mereka pilih sendiri agar mereka lebih loyal. Dengan perusahaan sudah menetapkan benefit yang akan didapatkan, karyawan tidak memiliki keleluasaan untuk memilih, karena tidak semua karyawan membutuhkan kacamata, bukan? Ketika karyawan sudah merasa loyal, mereka akan terus tetap bekerja di perusahaan. Dengan begitu, menjadikan mereka sebuah aset berharga yang begitu membuat performa perusahaan semakin meningkat. Memiliki program benefit yang lebih fleksibel akan meyakinkan mereka untuk tetap bertahan. Yang kedua ada tingkatkan fokus dan produktivitas. Jika kurang bisa memberikan benefit yang adil untuk karyawan, mereka bisa kehilangan produktivitas dalam pekerjaan mereka. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Karyawan memiliki kehidupan yang harus mereka pikirkan di luar pekerjaan, seperti keluarga, biaya kesehatan, biaya untuk anak, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Jika semua itu dapat terpenuhi, mereka bisa saja kehilangan fokus mereka saat bekerja. Untuk itu, dapat memberikan opsi benefit yang sekiranya dapat meringankan beban pikiran karyawan. Tingkatkan kehadiran. Ada banyak alasan yang membuat karyawan telat masuk ke kantor atau bahkan absen. 4 diantaranya adalah masalah finansial, keluarga, kesehatan, dan motivasi diri. Mungkin saja karyawan memiliki kesulitan finansial, sehingga hal tersebut menghalangi mereka untuk masuk ke kantor karena harus mengurus sesuatu. Dengan menyediakan benefit yang dapat meringankan mereka, dapat membuat mereka jadi lebih baik, lebih tenang, dan dapat datang ke kantor tanpa perlu waktu khawatir. Tingkat efektivitas rekrutmen karyawan. Dengan menyediakan benefit yang kompeten untuk karyawan, dapat menarik perhatian dari calon kandidat yang melamar di perusahaan. Anda mungkin berpikir bahwa gaji adalah faktor terbesar seorang kandidat tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan. Namun, benefit juga sama pentingnya dengan gaji. Jika pekerjaan yang ditawarkan memiliki benefit yang lengkap untuk kesehatan, keluarga, serta kehidupan pribadi karyawan, peluang seseorang kandidat menerima pekerjaan akan lebih besar. Hal ini juga akan membuat calon kandidat lainnya memandang perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Lanjut, cara memanfaatkan tunjangan. Tunjangan yang didapat harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, ketika perusahaan menawarkan tunjangan kredit, maka jangan mengambil cicilan kredit yang melebihi kemampuan Anda. Lebih baik jika mengutamakan menabung daripada berutang. Contoh lainnya itu ada ketika mendapat THR atau tunjangan tahunan, jangan menggunakannya hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Manfaatkan tunjangan ini untuk berinvestasi sehingga akan mendapatkan kestabilan dan kesejahteraan keuangan.
Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Namun, sekecil apapun usaha yang Anda miliki, Anda adalah bosnya. Itu kata-kata dari Bob Sadino. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.